Perkenalkan, nama saya Heru Wajikin Tersalam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang data warehouse dan decision support. Data warehousing dan decision support kedua. Pokok bahasan pada pembelajaran kita saat ini yaitu arsitektur data warehouse, kemudian implementasi data warehouse, kemudian view dan decision support. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian dapat mendesain model data multidimensi, dapat memahami online analytical processing atau OLAP, kemudian dapat memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, kemudian dapat memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Untuk arsitektur data warehouse, berikut yang harus dibuat dalam merancang data warehouse. Pertama, proses model, yaitu tipe apa yang dimodelkan, kemudian grain, apa dasar kata dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Kemudian untuk ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Kemudian suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Di sini suatu kubus dapat data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Untuk dimensi table, contohnya item, kemudian time. Sedangkan untuk tabel fakta, memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Dan berikut juga adalah arsitektur data warehouse. Kemudian implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan keuntungan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan diringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjangan keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian, struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari sumber data yang berbeda-beda. Untuk view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya memberikan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan data yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut adalah view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kemudian query ini yaitu untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Sedangkan query ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from. Ringkasan untuk pembahasan materi kita saat ini, yaitu data warehousing adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori
dan yang terkonsolidasi. Kemudian aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh data segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Kemudian jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll-up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam rancangan data warehouse yaitu proses model, kemudian memilih level atom data yang disajikan, kemudian memperhatikan dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Sekian pembelajaran kita saat ini mengenai data warehouse dan Decision Support. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih.